Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam halaqah ilmu, dalam satu rangkaian kajian yang kita sebut dengan Daurah Kutaib Bersanad. Daurah, apa daurah itu? Dan metode kita banyak nyantai dan saya banyak interaktif, bertanya sama antum jawab. Baik. Apa itu daurah? Hah? Apa? Kajian ilmiah. Baik. Apa itu daurah? Ada yang lain punya jawaban? Metode. Ada yang lain? Agar kita tidak jadi pak turut, dan kalau perempuan berarti bu turut, maka satu kata seperti daurah ini pun perlu diilmui. Sepakat? Masalahnya kalau pak turut, kalau tua-tua berarti kakek turut. Kalau perempuan, kalau udah tua jadi nenek turut. Dan di alam kubur yang menyebabkan penghuni kubur mendapatkan azab. Kenapa? Akibat hanya pak turut dan bu turut. Aqulu ma yaqulun nas. Dalam riwayat Bara' bin Azib itu kan disebutkan tentang kisah bagaimana orang-orang yang di alam kubur ini ketika ditanya tentang Rabb, siapa Rabb, atau juga riwayat yang lain, maka ruh si fulan dan si alan itu hanya mengatakan, saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Orang sebut, dia sebut pula. Orang kata, dia kata pula. Jadi kalau orang buat, dia buat juga. Maka malaikat pun memukulnya dengan garda besi, tapi malaikat berkata, la daraita wa la talait. Apa kata malaikat sebelumnya? Kamu ni tak mau belajar dan tak mau membaca. La ilaha illallah fayutraku bimitraqatin min hadid. Dipukul dengan garda besi. La ilaha illallah. Namun bukan berarti antum adalah orang yang bakal kena pukul oleh malaikat di alam kubur, bukan. Tapi salah satu karakter orang yang akan mendapatkan azab di alam kubur itu dari kalangan orang-orang yang dimurkai Allah, ternyata karena budaya pak turut dan bu. Maka untuk itu para ulama kita senantiasa mengajarkan kita ilmu. Sampai Al-Imam Al-Bukhari nulis satu dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Ilmi, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Daurah
adalah sebuah rangkaian kajian ilmiah yang dipadatkan materinya. Dalam bahasa Indonesia kajian apa namanya? Kajian intensif gitu ya. Atau berbentuk seperti apa? Kalau dalam bahasa Indonesia kajian seperti seminar, agak padat ya? Atau apa? Sudah seperti pelatihan begitu? Ya. Training. Baik, ini daurah. Kajiannya agak padat. Makanya pembahasan yang bisa kita bahas baru kutaib. Apa itu kutaib? Kutaib adalah bentuk tasghir dari kitab. Ini cuma berapa halaman? Bentuk kecil dari kitab. Yakni bentuk kata pengecilan atau kecil dari sebuah kalimat atau kata kitab. Kalau kitab, mungkin ini kitab, ya, yang agak lebih besar kitab, tapi kitab yang kecil-kecil disebut kutaib. Bukan ringkasan, kitab kecil dari kitab. Kitab ringkas juga. Kitab matan-matan yang kecil-kecil itu kutaib. Berarti daurah, kutaib, berarti kajian intensif berpanduan kitab kecil bersanad. Apa yang antum ketahui bersanad? Bersambung sampai ke penulis kitabnya. Baik. Sekarang daurah semacam ini sangat besar manfaatnya, insyaallah taala. Dan ini bagian dari metode dakwah, metode ta'lim yang semarak belakangan. Betul? Walaupun kadang-kadang cuma kajian biasa, tematik yang biasa saja kajiannya, namun disebut juga daurah. Itu kurang intensif. Yang kurang intensif, yang kurang padat ya, muatan ilmiahnya, dan kurang serius pesertanya, itu kurang layak disebut dengan daurah. Baiklah. Sekarang kutaib berarti bentuk kecil dari kitab. Kenapa kita belajar kutaib dulu? Apa arti kitab kutaib itu? Kitab kecil. Kira-kira kenapa kita belajar kutaib dulu? Silakan, ada yang mau coba jawab? Karena terbatasnya waktu. Betul. Ahsantum. Ada yang tambah menjawab lagi? Mudah dipahami orang awam. Ada dua. Sama berarti. Terbatasnya waktu dan mudah dipahami. Ada yang lain? Kira-kira apa? Mudah dipahami, apa lagi? Pokok-pokok penting, dasar-dasar agama, terus? Jangan sampai situ aja, lanjutkan. Wajib diketahui. Ya, untuk apa kita mempelajarinya? Hah? Untuk diamalkan. Kalau kitab besar, untuk diamalkan juga kan? Sekarang yang jadi inti pertanyaan saya, kenapa kok dimulai dengan kitab kecil? Untuk memahami terlebih dahulu dasar-dasarnya. Ahsantum. Bagus. Pertama tadi, terbatasnya waktu. Ini perlu dicatat. Ya. Kedua, jadi saya mau memberikan mendasar ya, biar nampak fawaidnya. Yang kedua tadi apa?
agar mudah dipahami. Yang ketiga, agar bisa memahami pondasi dasar keilmuan. Apa lagi? Ya. Silakan. Dicari dulu. Silakan. Antum sendiri sudah tahu, tapi mengokohkan dan biar nyungsep mendalam. Oh, ini penting nih. Wah. Baik. Tafadhal. Hah, kok diam? Ini kok tidak tersambung ke sini? Oh iya. Nah, ini coba nih. Antum sambungkan kemana aja? Tafadhal. Baik. Fawaid daurah tadi ya. Baik, apa lagi? Agar apa? Baru dapat 3 kan? Kenapa kutip? 1, mudah. 1, terbatas waktu. Mudah dipahami. Ketiga, memahami pondasi-pondasi. Keempat, cukup 1 lagi. Jazakallah khairan. Apa kira-kira? Kalau dia itu kita sudah terbatas waktu, terus mudah kita pahami dasar-dasar keilmuan, agar apa lagi? Agar kokoh. Agar punya dasar yang kokoh. Tidak ngambang. Nampak tak? Kena ia pondasi. Nanti melaut luas mendalami keilmuan yang lain. Tapi kalau pondasi tidak kokoh, maka bangunan itu akan rapuh dan mudah tumbang. Baik. Sudah dapat kita pentingnya belajar kenapa kutaib dulu. Dan kenapa kita mesti belajar berpandukan kitab atau kutaib ini? Kenapa kok mesti punya panduan karya para ulama? Kitab ini kan karya para ulama. Kenapa kira-kira? Ulama pewaris Nabi. Baik. Agar sempurnanya poin tentang kutip ini saya cukupkan tambah 1 lagi. 5. Agar kita menempuh jalan ilmiah atau jalan talabul ilmi sesuai dengan metode yang diajarkan para ulama. Dalam bimbingan Allah dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ketika menyebutkan makna Rabbani, apakah Rabbani? Di dalam tafsir, para ulama ahli tafsir menyebutkan satu riwayat tentang makna Rabbani. Rabbani adalah alladhi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik manusia, mengajarkan manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil dulu sebelum ilmu-ilmu yang besar.
Allah Rabbul Alamin menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-79, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadarusun. Jadilah kalian orang-orang rabbani, di mana kalian mempelajari kitab, mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Nah, jadi yang kelima ini, kenapa kita belajar kutaib, kitab kecil dulu? Menempuh model yang para ulama ajarkan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya bimbing kita untuk menempuh itu. Agar kita termasuk golongan orang-orang Rabbani. Siapakah Rabbani? Ternyata di antara tafsirnya, di dalam tafsir disebutkan oleh para ulama, di antara yang mencantumkan ini adalah di dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan ini perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kunu rabbaniyin itu. Jadi kalian rabbani adalah alladhi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Baik. Sekarang kenapa kita, ini daurah udah paham, kutaib udah paham, kenapa kita belajar mesti berpandukan kitab para ulama? Baik. Kenapa kira-kira? Agar tidak tersesat. Bagus, tulis saja. Agar tidak tersesat. Namun saya akan berikan fawaid tambahan yang lebih mengokohkan insyaallah. Apa lagi kira-kira? Agar keilmuannya bersanad. Nanti pembahasannya di bagian sanad. Baik. Tapi itu betul juga. Apa lagi kira-kira? Kenapa kok kita belajar kitab para ulama? Ini artinya kita sedang bahas pentingnya ngaji kitab. Baik, begini. Kokohnya keilmuan. Barokahnya keilmuan. Ya ikhwan, itu kita dapatkan dengan mengaji kitab. Dan tadi dikatakan agar tidak tersesat, betul. Dan saya sebutkan agar ilmu barokah, ini betul. Terkait dengan agar kita tidak tersesat, coba pahami. Ada sebuah ungkapan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yang sangat indah sekali. Di dalam kitab At-Tauhid Awalan Ya Du'atul Islam. Ustaz, ada kendala? Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah ungkapan yang sungguh sangat luar biasa. Kata beliau, ana a'rifu bitajribati. Saya mengetahui berdasarkan pengalaman saya. Anna kathiran min ikhwanina al-muwahhidin as-salafiyyin. Camkan ini. Sesungguhnya banyak di kalangan saudara-saudara kita yang sudah bertauhid dan menisbatkan diri ke pengikut generasi salaf. Apa itu salaf? Mahratnya harus tepat. Jangan salaf. Kalau itu pakai nosib. Obat kurap itu. Tapi ini obat kurap juga. Kurapnya bukan di kulit. Baik. Salaf generasi terdahulu di kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kata Syekh Muhammad Nasiruddin, saya mengetahui berdasarkan pengalaman saya, ada orang-orang yang sudah bertauhid dan menisbahkan diri kepada pengikut generasi terbaik di kalangan umat ini. Fazan, di-share aja ke grup FB biar. Baik. Paham ya? Lalu apa yang terjadi kata beliau?
melanjutkan ucapannya yang sungguh sangat menakjubkan ini. Yang sungguh sangat penting kita tulis. Kita catat dengan tinta air mata. Ya'taqiduna ma'ana. Mereka juga meyakini sebagaimana bersama kita. Bi anna Allah azza wa jalla 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Duna ta'wilin wa duna takyifin, tanpa ta'wil dan tanpa takyif. Walakinnahum hina ya'tihim mu'taziliyun asriyun au jahmiyun asriyun au maturidiyun au asy'ariyun. Tetapi manakala datang golongan Mu'tazilah gaya baru semasa ini, orang-orang Jahmiyah masa ini, dan kawan-kawannya Maturidi atau Asy'ari, lalu melemparkan syubhat kepadanya, menyampaikan zahir ayat yang tidak dipahami maknanya oleh orang yang memberikan was-was, kerancuan, kebimbangan itu, dan tidak pula dipahami oleh yang diberikan syubhat tersebut. Lalu bagaimana apa yang terjadi? Goncanglah akidahnya. La ilaha illallah. Wa yadhillu anha ba'idan, dan dia tersesat dari jalan yang telah nyata itu. Jauh sekali. Dan yang penting dicatat. Limada? Kenapa? Apa sebab? Dia dah ngaji. Dia duduk belajar agama. Tapi datang orang-orang yang tidak betul akidahnya, tidak di atas pemahaman generasi terbaik umat ini, goncang akidahnya. Apa sebab? Kata Syekh Muhammad Nasiruddin, ini camkan. Li'annahu lam yatalaqqil aqidata sahihata min kullil jawanib. Karena sesungguhnya dia tidak bertalaqi, mengambil ilmu akidah dari guru, tidak mempelajari ilmu akidah, tidak bertalaqi akidah yang sahihah ini min kullil jawanib, dari semua sisinya. Yang telah diterangkan oleh kitab Rabbuna Jalla fi'ula. Allah Akbar. Ini perlu dicatat dengan tinta air mata. Kenapa tinta air mata? Karena tinta air mata sekarang tinta yang sangat berharga di saat mata-mata manusia kering dari air. Itulah sebabnya kita penting ngaji kitab. Agar tidak tersesat. Di kitab para ulama itu dibahas dari A sampai Z. Makanya belajar kitab itu dari kulit ke kulit. Agar kita tidak tersesat, panduannya kokoh. Apabila tengok kitab lagi. Ngaji pakai kitab. Duduk bersimpu juga berguru. Baiklah. Apa tadi lagi? Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada satu ungkapan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yang juga sangat berharga. Beliau menganjurkan seseorang penuntut ilmu itu tidak mencukupkan diri untuk belajar dengan kitab diktat atau buku-buku diktat seperti buku-buku panduan di dunia perkuliahan. Ya, bukan kitab-kitab klasik. Tapi hendaklah berpandukan kitab-kitab ringkas seperti ini. Bahkan menghafalnya, memahaminya, sehingga tidak hilang di pikiran. Tidak hilang pemahaman. Dan beliau pernah menyebutkan, saya jumpai penjelasan beliau. Dulu orang merendahkan atau tidak menganggap pentingnya mengaji kitab seperti ini. Panduan kajian beliau kitab ke kitab saja. Ada doktor yang di dunia akademik
Tapi apa kata Syekh Muhammad Nasruddin, di kemudian hari saya mendapati ketergelinciran fatwanya orang itu. Walhamdulillah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau adalah seorang ahli ilmu yang menguasai banyak ilmu dan kajiannya adalah kajian kitab. Berarti memberikan satu kekokohan agar kita tidak menyimpang, dan juga kitab para ulama akan memberikan keberkahan. Sebab para ulama menulis kitab mereka barokah. Mereka menulisnya dengan Masya Allah, apalagi kitab-kitab terdahulu. Berkah. Betapa banyak lembaran kitab yang sudah ditulis dengan judul yang tak terhitung lagi. Tapi kenapa kok hanya sebagian kecil kitab itu yang sampai kepada kita? Banyak yang menulis kitab Al-Muwatta seperti kitabnya Al-Imam Malik, kumpulan hadis. Tapi kenapa kok kitab yang sampai adalah Al-Muwatta'nya Imam Malik? Jawabannya seperti yang beliau sebutkan, maka lillahi fahuwa abqa. Sesuatu yang dibuat, yang ditulis karena Allah, maka dia lebih berkekalan. Kekal manfaatnya di dunia, kekal pula pahalanya sampai hari akhirat kelak. Maka berharap keberkahan kitab dari para ulama inilah kita mempelajari kitab. Baik. Ini baru muqaddimah. Ya? Jam berapa? Oke lah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya ikhwan, kita jangan tertipu dengan indahnya mungkin sampul kitab belakangan. Namun keberkahannya tidak ada. Betapa banyak manusia-manusia yang tertipu dengan indahnya sampul buku. Tetapi buku-buku itu selayaknya dihancurkan. Baiklah. Sekarang daurah kutaib bagian dari kitab bersanad. Apa pula bersanad ini? Ini baru bahas judul kita nih. Bersanad. Apa makna sanad? Sanad adalah mata rantai rawi tersebut yang meriwayatkan satu hadis atau satu kitab, atau juga disebut dengan jalan yang menyampaikan kita kepada matan kitab. Jalan yang menyampaikan kepada matan kitab. Matan itu apa? Matan adalah satu yang berakhir kepadanya sanad. Nah inilah isinya itu matan. Sanad juga disebut dengan isnad. Jadi ada tiga hal yang harus dipahami. Satu namanya sanad, jalan atau mata rantai keilmuan itu. Yang kedua matannya. Yang ketiga rawinya yang meriwayatkannya. Isi kita atau isi hadis. Matannya apa? Bahas arti atau maksudnya? Iya, dia bisa dikatakan itu teks dari satu hadis atau satu kitab itu. Isinya. Sanad dan apa kan? Rawi yang meriwayatkannya. Jadi kitab-kitab hadis ada perawinya yang meriwayatkannya. Kan ada isinya dan ada mata rantai sampainya kepada matan hadis. Itu disebut dengan sanad. Nah, disebut juga dengan isnad. Para ulama kita menyebutkan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad adalah bagian dari agama ini. Kalaulah bukan karena sanad,
seseorang sekemauan dan sekehendak hatinya mudah mengucapkan apa saja. Pamannya Nabi menyebutkan begini, mana? Sammulana rijalakum. Sebutkan kepada kami mana gurumu sehingga kamu berani meriwayatkan hadis itu. Dulu di kalangan para sahabat seperti perkataan Al-Imam Ibn Sirin, mereka tidak peduli. Asal para sahabat mengatakan ini Nabi berkata, oh ya terima. Sebab semua para sahabat kullum udul, mereka adil. Tapi manakala fitnah datang banyak serta peninggalan mereka, akhirnya mereka saling bertanya, sammulana rijalakum. Tunjukkan dari mana kamu dapat hadis ini. Siapa gurumu? Apakah gurumu betul bersambung sanadnya sampai kepada Nabi? Sehingga sanad ini adalah kekhususan agama kita. Ada 3 ilmu yang menjadi kekhususan agama kita. 1, ilmu sanad yang tidak ada pada agama lain. Betul tak? Coba tanya kitab Bibel, mana sanadnya? Kitab Al-Quran Al-Karim. Sampai hari ini, riwayat-riwayat, cara bacanya masih bersambung sampai zaman kita. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala menjaga agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan dzikra. Apa makna dzikra di sini? Al-Quran. Tapi menurut Al-Imam Ibn Hazm dan juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Ahad Hujjah bin Nasi fil Aqaid wal Ahkam, makna dzikra Al-Quran dan hadis. Allah yang menurunkannya, karena hadis adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang diucapkan Nabi melainkan wahyu yang telah diwahyukan. Allah pelihara. Dan ternyata cara Allah memelihara adalah dengan adanya Faham tu? Paham ya? Baik. Yang kedua kekhususan agama ini, ilmu i'rab. Ilmu nahwu saraf, mengi'rab Al-Quran, mengi'rab hadis, mengi'rab ya ilmu i'rab. Kalau tidak tahu bahasa Arab, payahlah tahunya ilmu i'rab. Yang ketiga ilmu nasab. Itu kekhususan umat ini, ada 3 ilmu yang mereka dapatkan. Yang tidak ada pada umat lain. Ilmu apa? Ilmu sanad, ilmu nasab, ilmu i'rab. Nasab, tahu ilmu nasab? Ayah awak siapa? Ayah. Ayah awak tu siapa? Ayah. Itu ilmu nasab. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu beliau kan punya tempat duduk dekat rumahnya itu tempat orang ngumpul. Tahu enggak kenapa orang banyak ngumpul dekat Abu Bakar? Karena Abu Bakar punya 2 ilmu yang orang butuh kepadanya. 1 ilmu bisnis. Jadi Abu Bakar ni coachnya para pebisnis. Tahu coach? Itulah. Pelatihnya para pebisnis. Jago dia. Sehingga para pedagang banyak ngumpul situ. Mau bahas ilmu bisnis, Abu Bakar pelatihnya, pakarnya. Yang kedua, ilmu nasab. Sehingga ninik mama Arab jahiliyah ngumpul di situ. Tahu dia, nasab. Bahkan kehebatan ilmu nasab orang dulu itu, seperti Abu Bakar, ditengoknya tumit. Tumit kamu ni seperti tumitnya Bani Fulan. Bukan tapak apanya. Modelnya tuh, ada nampak dia tuh. Gimana caranya tuh? Ilmu nasab. Afwan, saya kalau udah ngaji kayak gini, tak bisa cepat-cepat. Ya? Baik. Sekarang, setelah kita sampai kepada sanad, ya ikhwan, sebenarnya ilmu sanad ini, atau sanad ini, setelah ditulisnya kitab dengan lengkap,
itu beda fungsinya dengan sebelum ditulisnya kitab dengan lengkap. Baik. Sehingga untuk itu, menjaga sanad di zaman dulu itu untuk keabsahan hadis. Keabsahan hadis. Betul kan nih? Itu diteliti nanti itu. Siapa rawinya? Siapa yang meriwayatkannya? Syaratnya yarwihi adlun dhabitun an mithli mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Syaratnya adil. Adil itu, ini satu syarat. Adil itu istiqamatud din dan istiqamatul muru'ah, istiqamah agama dan istiqamah muru'ahnya. Apa itu muru'ah? Istiqamah agamanya, istiqamah pula ahlaknya. Mengerjakan perbuatan yang apa? Menghindari perbuatan yang tercela di satu masyarakat itu. Masyarakat tempat beliau, tempat dia. Ini panjang. Sehingga zaman itu betul-betul para ahli ilmu menjaga. Betul enggak ini? Ini rawinya adil atau tidak? Enggak sembarangan. Enggak semua orang diterima. Allah. Ada ini dalam pembahasan ilmu hadis. Saya tidak perpanjang ini. Hanya saya ingin menyebut orang yang adil syarat di kalangan para ulama itu, kalau ditinjau sekarang, ajib. La ilaha illallah. Mereka tuh manusia. Kalaulah bukan dengan sanad yang seperti ini pula, kalaulah bukan dengan riwayat yang sahih, seperti kisah tentang Al-Imam Al-Bukhari, kisahnya Al-Imam Ibn Ali Al-Madini, Ibn Mubarak, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dengan hafalannya yang luar biasa, kekokohan hafalannya bagaikan gunung. Rasa-rasa tidak percaya kita ada manusia sedahsyat itu. Jadi, bercanda, berbohong aja tidak diterima. Tapi tidak ada beras dikasih ke ayam tadi. Tercatat, awas, ni pernah berbohong sama ayam. Awak ada. Mana kini dah? Di jalan. Iya, jalan depan rumah dia. La ilaha illallah. Baiklah. Maka para ulama pun segera membukukan kitab. Jadi sanad-sanad dalam kitab tu, itu orang-orang yang kukuh-kukuh. Tidaklah ada orang yang memasukkan hadis di satu negeri timur, di negeri barat, misalkan, melainkan ulama di negeri timur akan mengetahuinya bahwa itu hadis palsu. Dan hadis palsu itu banyak. Itulah alhamdulillah ulama-ulama dan guru-guru kita betul-betul selektif melihat, ini hadisnya sahih atau tidak. Ini benar atau tidak. Sebab sumber kesesatan itu ada dua. Satu, berdalil dengan yang bukan dalil. Dua, salah di dalam memahami dalil. Baik, sekarang fungsi sanad di zaman kita. Zaman sekarang. Ada 4 faedah besar manfaat sanad di zaman ini. Apalagi sanad yang ali. Sanad yang tinggi. 1. Membiasakan diri ittiba atau mengikuti generasi terbaik umat ini. Membiasakan diri ittiba dengan generasi terbaik umat ini. Siapa generasi terbaiknya? Disebut dengan salafus salih. Salih, orang baik. Salaf, generasi terdahulu. Kedua, melanjutkan sunnah salafus salih dan mempertahankan ciri khas kaum muslimin. Serta upaya membedakan diri dengan orang-orang zindiqah.
membedakan diri, upaya membedakan diri dari orang-orang yang zindik atau munafik. Yang ketiga, melatih para penuntut ilmu untuk mencari sanad yang lebih tinggi. Melatih para penuntut ilmu untuk mencari sanad yang lebih tinggi. Di mana untuk mendapatkannya perlu adab yang tinggi pula. Perlu semangat dan adab yang tinggi pula. Melatih para penuntut ilmu untuk mencari sanad yang lebih tinggi, di mana untuk mendapatkannya perlu semangat dan adab yang lebih tinggi pula. Yang keempat, ini yang terakhir. Mendapatkan barokah sanad. Berupa doa-doa kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan barokah sanad. Berupa doa-doa kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta banyaknya selawat kepada beliau dan nasihat orang-orang saleh. Wallahu taala a'lam. Masih mencatat? Baik. Cukup ya? Sebagaimana dijelaskan oleh guru saya, Ustaz Rikri Auliaur Rahman dalam buku beliau. Al-Muqaddimah, panduan sebelum mewarisi sanad ilmiah. Baik. Dan kita sekarang, mulai ini. Memegang buku atau kitab kecil, kaya akan faedah, risalah yang berjudul Al-Jami' li'ibadatillahi wahdah. Kitab apa ini? Ini bagian dari kitab Tauhid. Judulnya Al-Jami' li'ibadatillahi wahdah. Al-Jami' li'ibadatillahi wahda. Artinya kumpulan risalah kumpulan ibadah-ibadah untuk Allah Ta'ala semata. Nah, itu artinya. Dan pembahasan kitab ini adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid itu ada berapa? Ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Baik. Sebelum kita lanjutkan, apa itu tauhid? Tafadhal. Apa Allah yang diesakan?
Ahsan. Bagus. Ada lagi definisi lain? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, tauhid, asma wa sifatnya. Ahsantum. Lebih lengkap. Mantap. Tapi ada definisi lain. Sejak saya mendengar definisi itu, saya merasakan definisi itu adalah definisi yang sangat meresap dalam diri saya. Tauhid adalah menyerahkan hak Allah kepada Allah Ta'ala. Menyerahkan hak Allah kepada Allah Ta'ala. Sekarang pertanyaannya, apa itu hak Allah? Hak Allah itu apa? Hah? Hak Allah Ta'ala itu adalah tauhid. Ada 3. Hak Allah dalam rububiyah, hak Allah dalam uluhiyah, hak Allah dalam asma wa sifat. Tauhid ada lawannya, namanya syirik. Apa itu syirik? Menyerahkan hak Allah kepada selain Allah. Nampak? Menyerahkan hak Allah kepada selain Allah. Baiklah. Dan insyaallah ta'ala kitab ini akan kita baca dan akan saya berikan sanadnya dari guru-guru yang meriwayatkan kepada saya. Tapi terakhir saja nanti saya bacakan lagi. Kita urai-uraikan dulu. Ya. Kita baca ulang atau sekarang juga boleh. Ya. Namun kebiasaan para ulama ada satu. Ya, meriwayatkan hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis yang pertama kali antum dengar. Ya. Tapi tadi malam antum juga sudah bersama saya. Jadi kebiasaan para ulama itu ada namanya hadis musalsal bil awwaliyah. Ya. Hadis ini diriwayatkan keberkahannya didengarkan oleh dari guru ke guru, dari murid ke gurunya, dari guru ke gurunya lagi. Itu hadis yang pertama dia dengar sampai kepada imam yang terakhir meriwayatkan, yang Sufyan, ya Imam Ibn Uyainah. Barakallahu fikum. Sehingga disebut dengan hadis musalsal bil awwaliyah. Hadisnya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Sayangilah penduduk di bumi, niscaya Allah Ta'ala akan menyayangi. Yang di langit akan menyayangi kalian. Baik. Sekarang coba kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam, atau semoga Allah Ta'ala memberikan salawat dan salamnya dan keberkahannya ala nabina, kepada nabi kita Muhammad, dan wa ala ali, dan keluarganya, wa sahbihi ajma'in, dan para sahabat beliau semuanya. Kitab yang mulia ini adalah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Siapakah beliau? Waktu kita terbatas. Beliau adalah seorang mujaddid, seorang pembaharu
yang mengembalikan umat atau masyarakat ke agama asal. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, "Inna Allah yab'atsu ala hadhil umma ala kulli ra'sin mi'atin man yujaddidu laha dinaha." Allah mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun penghujungnya orang-orang yang senantiasa memperbaharui agama ini. Dan maksud memperbaharuinya bukanlah membuat yang baru-baru dalam agama ini, tidak. Tapi maksud memperbaharuinya adalah mengembalikan umat ini kepada agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala adalah di antara orang tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seorang pembaru di tengah-tengah banyaknya kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Beliau tahun 1115 Hijriyah dahulu. Ya. Wafat 1206 Hijriyah. Lahir 1115 Hijriyah, wafatnya 1206 Hijriyah. Di Jazirah Arab, dan dari beliaulah cikal bakal negara Saudi itu berdiri. Dan beliau sering dituduh orang yang sesat, padahal itu adalah musuh yang benci kepada Islam. Alhamdulillah ala kulli hal, sekarang kitabnya dipelajari di mana-mana. Ada orang yang benci kepada beliau dulu, seorang ulama di negeri India sana. Setiap kali ceramah melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setiap kali ceramah disebutnya nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dilaknatnya. Laknatullah alaih. Lalu di kemudian hari ada muridnya yang cerdas, memberikan kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab Tauhid, dengan dihilangkan nama penulisnya. Dan seperti bertanya, "Syekh, bagus tidak kitab ini diberikannya?" Beliau baca. Setelah dibaca oleh Syekh ini, beliau juga takjub, merasakan kitab ini kitab yang bagus. Murid yang pintar itu pun berkata lagi, "Syekh, kitab yang kemarin gimana, bagus tidak Syekh?" "Oh, bagus. Tapi Syekh, itulah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu." "Apa betul?" Dan ternyata murid itu cerdas, ditunjukkannya itu adalah kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan sejak itu Syekh tadi pun setiap kali menyebutkan, dan setiap kali majelisnya beliau menyebut nama Syekh Abdul Wahhab dan mengatakan rahimahullah ta'ala, mendoakan kebaikan untuk beliau. Berarti tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak titik-titik saja. Baik. Nah, ini ya ikhwan, baru penulisnya ini. Kitab yang mulia ini diriwayatkan oleh para ulama dari masa ke masa. Ya. Kitab Salasatul Usul, kitab Qawaidul Arba, kitab Tauhid, Masail Jahiliyah, Nawaqidul Islam, Kashfus Syubuhat. Saya punya riwayat-riwayat kitab ini yang bersambung ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seperti kitab Salasatul Usul atau kitab Tauhid. Ya. Masail Jahiliyah diriwayatkan kepada saya oleh guru saya, Syekh Ahmad Abu Nasr. Dan kitab ini ya diriwayatkan secara qiraah, saya membacakan kepada beliau oleh guru saya, salah seorang musnid, Syekh musnid di negeri tercinta ini, yang sungguh sangat fokus, luar biasa, punya sanad yang banyak, namanya Al-Ustadz Rikri Auliaur Rahman
di Bandung sana. Ya. Beliau masih hidup, masih muda. Ya, antum harus kejar pula sanad dapat dari beliau. Sebenarnya memberikan sanad, adabnya tidak memberikan sanad atau ijazah semasa guru masih hidup. Kalau guru itu berada di wilayah yang sama. Kalau wilayah yang tidak sama karena kebutuhan dibolehkan. Dan tidak dianggap kurang adab. Atau kalau memang betul-betul berhajat, ada kebutuhan dibolehkan. Sebagaimana Imam Malik juga meriwayatkan atau mengajar di Madinah di saat gurunya juga masih ada. Barakallahu fiikum. Sanad kitab ini yang sampai kepada saya, akhbarana bihi Asy-Syekhul Musnid Al-Ustadz Ri'li Auliyaur Rahman an syekhihi Faqih Taif wa Muftiha Abdul Rahman Al-Ayyaf wal Muhaddits Muhammad bin Abtan Al-Quthami qira'atan alaihima kilahuma an Sulaiman Al-Hamdan an Abdis Sattar Ad-Dihlawi an Ahmad ibn Ibrahim bin Isa an Abdul Rahman ibn Hasan Al-Syekh an jaddihi muallif kitab ini. Ini sanad kitab nih. Jadi ini sanad saya terhadap kitab Al-Jami' li Ibadatillahi Wahda ini. Saya membaca kitab ini kepada guru saya dan beliau memberikan ijazah secara khusus saya, istri dan anak saya juga. Baik, barakallahu fikum. Dan nanti di akhir saya juga mengijazahkan kitab ini kepada antum. Berarti antum punya ijazah. Saya sudah belajar kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, berarti antum dapat ijazah kitab dari saya. Ijazah itu hadiah kerelaan hati seorang guru kepada murid-muridnya. Itu dia. Baik. Kita belajar dulu ya. Kita belajar dulu. Sabar. Ini baru jam 5, belum jam 6. Jam 5 lewat 6. Antum tak puasa kan? Nah. Antum puasa kan? Sama kita berarti. Qala Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, fa in qila, maka jika dikatakan, famal jami'u li ibadatillahi wahda, apakah kumpulan ibadah untuk Allah Ta'ala semata itu? Kumpulan macam-macam ibadah untuk Allah semata itu apa saja? Antum harakatnya sudah ada, tulis artinya. Famal jami'u, apa? Kok enggak pakai arti Ustaz? Nah, ini saya artikan. Antum tulis. Apa kumpulan ibadah kepada Allah Ta'ala semata itu? Apa saja kumpulan-kumpulan ibadah untuk Allah Ta'ala semata. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Apa saja ibadah itu? Nah, inilah yang ditanya dalam kitab ini. Apa saja yang ada dalam ibadah tersebut? Qultu, aku katakan. Ta'atuhu. Fa in qila itu jika ditanya orang atau dikata orang, itu arti. Fa in qila, jika ditanya orang atau dikatakan orang. Apa kumpulan ibadah kepada Allah Ta'ala semata? Qultu, aku katakan. Ta'atuhu, mentaatinya. Bimtithali awamirihi, dengan menjunjung tinggi perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Ta'atuhu, mentaatinya. Bimtithali awamirihi, dengan menjunjung tinggi perintah-perintahnya. Wajtinabi, dan menjauhi nawahihi, larangan-larangannya. Kalau lama belajar kitab ini udah pandai Pak Cik dan Mak Cik bahasa Arab nanti itu. Nah. Jadi inilah ibadah kepada Allah. Mentaati Allah dengan menjunjung tinggi perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, ikhwan, kalau ada orang yang bertanya,
Bagaimana cara kita beribadah? Ini tambahan dari saya, yang saya dengar dari guru-guru kita juga. Bagaimana cara kita beribadah? An na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Bukan sesuai dengan keinginan kita semata. Ini penting. Jadi kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Bukan sesuai dengan keinginan kita doang. Bukan sesuai suka-sukanya kita, tapi sesuai dengan sukanya Allah. Gimana Pak? Kita beribadah kepada Allah. An na'budallaha kama yuridullahu. Pandai ya Pak awas Arab? Hah? Pernah mondok Pak dulu? Wah, buya juga, saya lupa. Iya. An na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Bukan sesuka-suka kita. Baiklah. Jadi ibadah kepada Allah itu mentaati Allah, menjunjung tinggi perintahnya, menjauhi larangannya. Apa perintah Allah dalam ibadah? Ayo. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan hai Muhammad, jika betul-betul mereka mencintaiku, jika betul-betul mereka mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Berarti ibadah kepada Allah dengan mengikuti Nabi, itu perintahnya. Namanya ittiba', mengikuti Nabi. Berarti yang Allah inginkan adalah mengikuti Nabi. Dan yang Allah tidak inginkan adalah menyelisihi Nabi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan, apa kata Allah? Allah masukkan dia ke dalam neraka. Wah, kan dahsyat itu. La ilaha illallah. Dah jelas nih ya. Sekarang kita lanjutkan. Fa'in qila, jika dikatakan. Fama anwa'u, apa pula macam-macam. Anwa'u itu artinya macam-macam. Al-ibadati, ibadah. Buat harokatnya, buat artinya kayak gini. Saya ajarkan dulu. Fama apa? Kecilkan. Anwa'u macam-macam. Atau payah, dikasih garis. Macam-macam. Allati yang la tasluhu, tidak layak atau tidak patut illa lillahi ta'ala, melainkan hanya untuk Allah Ta'ala semata. Illa, melainkan. Lillahi ta'ala, untuk Allah Ta'ala semata. Apa dia ibadah yang tidak layak untuk yang lain itu, melainkan hanya untuk Allah Ta'ala semata itu apa? Tidak boleh diserahkan. Berarti ini hak Allah dalam uluhiyah. Tadi kan syirik itu menyerahkan hak Allah kepada selain Allah. Baik. Sekarang apa dia? Qultu, aku katakan. Min anwa'iha ad-du'a'u, di antara, min itu artinya di antara. Anwa'iha, macam-macamnya, ad-du'a'u, doa atau berdoa. Doa. Wal isti'anatu, dan beristi'anah. Beristi'anah. Apa artinya? Nanti ya. Pemahamannya nanti.
wal istighatsah dan beristighatsah, wadzabhul kurban menyembelih hewan, zabhu itu menyembelih, kurban hewan kurban, wan nadhru dan bernazar, apalagi wal khaufu dan takut, war raja'u dan penuh harapan, wat tawakkulu dan berserah diri kepada Allah, bertawakal, wal inabah dan kembali kepada Allah. Atau tobat. Wal mahabbah dan cinta kepada Allah. Dan khasyah, takut yang disertai ilmu. Warrahbah dan rasa harap. Warrahbah dan rasa takut atau cemas, rasa cemas. Watta'alluhu dan rasa penghambaan diri kepada Allah. Warruku'u dan ruku'. Wassujudu dan sujud. Wal khusyu'u dan khusyu'. Wassujudu wal khusyu' wat tadhallulu dan menghinakan diri kepada Allah. Wat ta'zimul ladzi alladzi huwa min khasaisil ilahiyyah, dan pengagungan itu di antara kekhususan ilahiyah. Baik. Sekarang sudah jam 5 lebih. Saya kira kita istirahat dulu. InsyaAllah ta'ala nanti saya sederhanakan kajian ini malam. Ini silakan diskusi-diskusi saja. Ikunya yang bocari itu. Nah. Anak Buya. Iya. Anak Buya Nasri. Betul. Barakallahu fiikum. Baik, nanti kita diskusi-diskusi dulu. Ini majelis yang pertama. InsyaAllah kita lanjutkan siap tarawih. InsyaAllah ta'ala. Ya. Kalau ada mau diskusi-diskusi lagi, saya perbolehkan dulu insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu alaihi wa sallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.